Ketemu lagi di podcast Mukniar. Siapa menyangka kita menjalani peringatan kemerdekaan di masa pandemi seperti ini ya? Pastinya banyak yang berbeda ya dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Kini virus COVID menginfeksi di mana-mana, membuat semua tatanan kehidupan berubah. Di mana-mana digaungkan pesan tentang penerapan protokol kesehatan. Kawan, kadang-kadang kita mendengar kabar yang kurang mengenakan. Rupanya makhluk bernama coronavirus disease itu bukan satu-satunya musuh. Sudah 5 bulan sejak kita semua tahu bahwa virus yang asalnya dari Wuhan ini telah masuk ke Indonesia. Namun hingga sekarang masih saja ada yang tidak peduli, menjadikan mereka abai dan lalai, lalu membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Namun tentunya perhatian dan perasaan kita tidak perlu terpaku pada mereka dan menjadikan kita kehilangan semangat dan kesempatan untuk berkarya, bukan? Tanggal 20 Juli yang lalu, saya pernah menulis tentang Sita Pujanto, seorang urban farmer yang menceritakan dan memperlihatkan bagaimana dirinya bertani di pekarangan rumahnya yang tidak luas. Sita mempraktikkan pola hidup sehat dan rupanya yang dilakukannya tak hanya memberi makan dirinya. Dia juga membangun ekosistem sehat di sekitarnya, seperti memberi makanan pada kupu-kupu dan lebah, juga serangga lainnya yang berdatangan. Selain itu, upaya berkebun yang dimulainya sejak tahun 2013 ternyata bisa menjadi pintu rezeki, diantaranya melalui jus sayur yang diproduksinya. Sita menjadi contoh bagaimana setiap orang sebenarnya bisa mewujudkan ketahanan pangan dari rumahnya sendiri. Pada tanggal 10 Agustus lalu, saya menuliskan cerita KKN daring dari Safira Devi Amorita, mahasiswi tingkat akhir di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar. Safira yang saya wawancarai melalui pesan WhatsApp ini membuat video yang menggambarkan bagaimana dia mewawancarai 4 narasumber dari 3 negara berbeda loh. Itu makanya saya tertarik menjadikan dia narasumber tulisan saya. Nah, semua narasumber Safira itu menceritakan bagaimana masyarakat di negaranya menjalani kehidupan pada masa pandemi dan bagaimana keberlangsungan proses pendidikan di negara mereka. Salah satu inspirasi yang bisa kita ambil dari cerita mereka adalah bagaimana mereka begitu berhati-hatinya menjalani keseharian dan menetapkan bagaimana sekolah berkegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Fira mewawancarai para narasumbernya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan identitasnya sebagai mahasiswi hubungan internasional. Sebagai pendongeng, di dalam videonya ada obrolan ala ventriloquist dan animasi mengenai penerapan protokol kesehatan di sekolah. Tujuannya supaya anak-anak yang nonton bisa memahaminya. Tanggal 17 Agustus lalu, saya mempublikasi tulisan yang menceritakan bagaimana para penggiat lingkungan menjaga lingkungan. Ada cerita tentang orang hutan dan penyu yang terancam, tentang bagaimana perilaku koruptif yang menghalangi tujuan baik, tentang dampak perubahan iklim, tentang adaptasi perubahan iklim, tentang bagaimana blogger bisa berperan dalam menyebarluaskan pesan kebaikan, tentang cerita kebaikan mengenai pengguna menstrual cup yang peduli lingkungan, dan bagaimana kita semua dapat mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tulisan terbaru saya saat ini bercerita mengenai 2 sosok inspiratif yang sehari-harinya bergelut dengan sampah.
Kedua perempuan ini namanya Farah Indah dan Santi Novianti berusaha membuat kerajinan dari limbah plastik agar terlihat elegan sehingga bernilai ekonomis loh. Keduanya bergerak berawal dari rasa tergugah yang besar karena sampah plastik ini lama-kelamaan membahayakan keanekaragaman hayati di bumi ini. Farah yang tinggal di Makassar ini adik kelas saya waktu di SMA. Saya mewawancarainya melalui pesan WhatsApp. Sedangkan kisah Santi saya simak melalui sebuah video di YouTube. Selain mendaur ulang sampah plastik, kedua perempuan ini juga bergiat dengan jenis-jenis sampah lain, seperti limbah minyak goreng yang dijadikan lilin cantik, sampah kulit apel yang dijadikan selai, limbah popok bekas yang dijadikan pot bunga, dan limbah kain yang juga disulap menjadi pot bunga. Kawan, kisah Sita dengan aktivitas berkebunnya, Safira dengan video KKN daringnya, para penggiat lingkungan yang bergerak di hutan, di penangkaran penyu, juga cerita tentang Farah dan Santi dengan limbahnya, semuanya mengambil peran mereka masing-masing dalam berkarya dan mengisi kemerdekaan ini. Usaha-usaha yang mereka lakukan sudah terbilang konsisten karena sudah mampu menginspirasi dan menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan hal yang mirip dengan yang mereka lakukan. Saya pun demikian, kawan. Saya mengambil peran sebagai penulis kisah mereka untuk saya tuliskan di blog dengan harapan nama mereka terpatri kekal di dunia maya dan bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Karena saya membagikan tulisan-tulisan saya dan sejumlah orang dengan baik hati juga membagikan tulisan-tulisan saya itu ke dalam lingkaran pergaulan mereka. Kisah-kisah yang saya ceritakan tadi hanya segelintir kisah kehidupan yang pernah saya dokumentasikan. Silakan menyelami 2000-an tulisan di dalam blog mukniar.com untuk menemukan kisah-kisah inspiratif dan pengetahuan lain. Anda akan menemukan banyak kisah berkarya dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya, Anda tak harus mengambil peran persis seperti saya dan para narasumber saya lakukan. Kita semua punya kedudukan dan peran masing-masing, bukan? Semua orang punya passion dan bisa berkarya melalui passionnya masing-masing. Semua yang saya ceritakan tadi sampai kepada saya dengan cara online loh. Pandemi telah memisahkan saya dengan para narasumber. Untuk sementara, berjarak dengan berada di rumah saja menjadi protokol yang harus dilalui. Namun, pesannya bisa sampai kepada Anda semua saat ini. Jika terpaksa harus keluar rumah untuk urusan penting, tentunya protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya. Well, untuk saat ini, satu cara sama yang bisa kita lakukan adalah membagikan pesan-pesan kebaikan melalui media sosial dengan bersama-sama menjaga ketentraman berpedoman pada norma-norma yang berlaku di negara kita.